Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ajtami'un nasa min yaumil la raiba fih wa huwa alamu bisahadati wal ghaibi wa huda wa rahmah lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Allah Ta'ala fil kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil adzim. Para pemirsa yang dirahmati Allah, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang tiada tara dilimpahkan kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dapat menjalankan ibadah puasa yang hari ini sudah masuk pada hari yang ke-14. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan melanjutkan pertemuan yang terdahulu, bahwa Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Tujuan akhirnya adalah di akhir ayat 183, la'allakum tattaqun, supaya kita mendapat predikat prestasi ketakwaan. Kami ulang sebentar bahwa untuk meraih prestasi takwa, seseorang harus melakukan 4 hal. Yang pertama apa? Adalah ilmu. Wala taqfu ma laisa laka bi ilmu. Allah tidak akan menerima amalan kita kalau tidak pakai ilmu. Yang kedua adalah iman. Yang ketiga, sudah punya ilmu iman maka harus diamalkan ibadah. Dan yang keempat, di dalam melaksanakan melaksanakan amal yang dilandasi iman dan ilmu harus ikhlas. Lah insya Allah termasuk ibadah puasa, apabila kita laksanakan dengan 4 langkah tersebut, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang bertakwa. Nah, saudara sekalian yang dirahmati Allah, lalu apa yang akan diperoleh orang yang bertakwa? Ini yang perlu kita sampaikan pada kesempatan ini. Jadi Allah memerintahkan pada kita tidak mungkin hanya sia-sia tanpa suatu harapan. Adapun buah dari ketakwaan itu, saudara sekalian, antara lain apa? Satu, insya Allah akan dijadikan oleh Allah orang bertakwa itu adalah orang yang punya sifat furqan. Apa itu furqan? Adalah sikap yang tegas sehingga dia mampu untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Itu kalau tidak takwa tidak bisa. Mana yang benar dan mana yang salah. Apalagi di era globalisasi ini. Banyaknya berita-berita yang hoak, hanya sensasi saja. Ingat Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Quran surat Al-Anfal ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, in tattaqullaha, apabila kamu bertakwa. In tattaqullaha. Di sini menggunakan kata-kata in, seandainya kamu bertakwa kepada Allah. Apa yang akan terjadi? Yaj'al lakum furqanan, kamu akan dijadikan oleh Allah furqan, tegas, mampu milah dan milih. Ini kalau tidak orang takwa tidak mungkin. Dan yang kedua, di ayat ini dilanjutkan, wa yukaffir ankum sayyi'atikum, orang yang bertakwa akan dihapus kesalahan-kesalahannya. Tidak mungkin manusia itu lepas dari salah, memang itu sifatnya. Tapi dengan takwa, insya Allah itu dihapus sehingga tidak akan pernah muncul. Dan yang ketiga di ayat ini adalah wa yaghfir lakum, kamu akan diberi ampunan ya, oleh Allah. Ini yang pertama. Kemudian buah takwa yang kedua adalah apa? Kita hidup di suatu negara, apabila penduduknya sampai bertakwa, Allah akan melimpahkan berkah dari langit dan bumi.
Allah berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna, ini juga pakai walau, seandainya, sekiranya ana sungguh ahlal qura amanu wa taqwa, penduduk suatu negeri itu adalah iman dan takwa, la fatahna alaihim barokatan minas sama wal ard. Sehingga Allah akan membukakan barokah dari langit dan dari bumi. Syaratnya apa? Iman dan takwa, sehingga takwa. Maka kalau penduduk Indonesia itu semua bertakwa, insya Allah berkah dari langit dan bumi ini akan melimpah. Apalagi kekayaan Indonesia yang luar biasa. Maka mari ya, di bulan puasa ini kita manfaatkan untuk mengajak kepada saudara-saudara kita untuk meningkatkan takwaan, salah satunya dengan cara melaksanakan ibadah puasa. Yang berikutnya, buah dari ketakwaan insya Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang kita hadapi. Di dalam Quran surat At-Tolak ayat yang kedua, di ayat akhir, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Waman dan barang siapa yatawakkal, ya, bertakwa kepada Allah, yattaqillaha yaj'al, akan dijadikan lahu kepada orang yang bertakwa itu apa? Makhraja, jalan keluar. Tidak mungkin manusia itu tidak punya masalah. Tapi kalau takwa senantiasa akan diberi jalan oleh Allah keluar setiap permasalahan yang menimpa itu. Maka tidak ada kalau orang mengaku takwa kok ada masalah bunuh diri. Nah, itu tidak ada. Nah, itu pasti ketakwaannya perlu diuji. Kemudian yang keempat berikutnya, buah dari ketakwaan adalah apa? Nah ini, Allah akan memberi rezeki dari jalan yang tidak terduga-duga. At-Tolak ayat 3, ya. Masih lanjutan dari ayat yang kedua tadi. Allah berfirman di ayat ini, wa yaryukhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa akan diberi rezeki oleh Allah dari arah yang tidak terduga-duga. Ingat, saudara sekalian yang dirahmati Allah, rezeki itu bukan hanya duit. Lah ini kadang-kadang mikirnya mau duit ya. Apa? Sangat luas. Sehat ini rezeki. Sehingga dengan kesehatan kita mampu melaksanakan apapun. Terhindar dari musibah yang sekarang ini baru melanda di negara kita. Ya, virus corona. Nah, kita terhindar itu rezeki yang tidak terkira juga. Ya, maka saudara sekalian, ketakwaan betul-betul pegang kunci yang sangat penting untuk apa? Memperlancar rezeki kita dalam kehidupan ini. Dan yang kelima, buah dari ketakwaan insya Allah akan dimudahkan dari segala urusan. Ya, masih surat At-Tolak ayat yang ke-5 tadi. Ya, waman yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Waman yattaqillah, dan siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu, maka dia akan dijadikan oleh Allah apa? Min amri, setiap urusannya, yusra, gampang, mudah. Mudah. Itulah orang takwa. Kemudian buah yang berikutnya yang keenam ya, adalah dari Allah dijanjikan ya, akan dipelihara orang takwa itu dari tipu daya musuh. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat yang ke-120. In tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tataku. Lah ini layat durukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Allah berfirman di ayat ini ya, jika kamu memperoleh suatu kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Jadi orang-orang yang serian itu apabila kita mendapatkan
suatu kebaikan mereka itu sedih malah. Tapi kalau kita celaka dia senang. Nah kuncinya apa? Allah berfirman di ayat ini, ya, jika kamu bersabar, wa intas biru. Nah kemudian yang kedua, watataku, dan kamu bertakwa kepada Allah, layat durukum, niscaya tipu daya mereka itu tidak akan berakibat apapun terhadap kamu sekalian. Nah ini saudara sekalian, ya, ujian dari Allah pasti akan kita rasakan. Tapi insya Allah dengan ketakwaan tipu daya musuh itu akan dapat terhalau dengan begitu. Nah inilah saudara sekalian yang dirahmati Allah, beberapa buah dari ketakwaan yang inti sekali lagi, inilah hasil daripada ketakwaan yang akan kita raih setelah kita menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan di bulan Ramadan ini. Barangkali itu saudara sekalian yang dapat kami sampaikan. Ma'asobaka min hasanatin faminallah wa ma'asobaka min sayatin faminanas. Ada benarnya itu dari Allah, kalau ada salahnya itu dari pribadi saya. Semoga Allah memberi maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.